merasa oh aku kayaknya nomor 5 ini, oh aku nomor 6 ya. Kalau perempuan biasanya antara nomor 3, nomor 5 seperti itu ya. Ya. Itu perempuan rata-rata, tapi juga ada perempuan yang nomor 4 ada, yang nomor 1 juga ada. Itu enggak masalah ya. Yang penting bagaimana kita melatihnya. Nanti olahraganya sebenarnya juga khusus ya, untuk tipe-tipe seperti ini ada sendiri yang fokus ke badan bagian atas, berarti harus lebih banyak digerakkan supaya lebih berotot ya, seperti itu. Nah, ini area dari penumpukan lemak. Ada orang yang memiliki ekstra berat badan di bagian tengah badan, namanya bentuk apel. Bentuk apel biasanya pada orang laki-laki ya. Ada juga yang perempuan namanya bentuk pear shape, itu karena di bagian bawah yang lebih besar ya, pinggul ke bawah, itu malah lebih bagus ya, lebih seksi ya katanya ya. Jadi bersyukur aja yang pinggulnya gede, itu lebih melahirkannya lebih gampang juga katanya ya. Oke, ini obesitas gemukan. Nah, saya punya titipan dari Bu Wahyu juga. Ini kasus-kasus yang banyak terjadi di sini. Sebelum kita kembali ke obesitas, saya ingin tahu dulu di sini siapa yang sering buatkan anaknya makan nasi lauknya mie instan. Silakan angkat tangan. Nggak usah malu ya, udah nggak apa. Angkat tangan kecil-kecil aja ya. Ya, saya percaya banget dengan angkat tangan kecil-kecil. Ya, karena itu sebenarnya yang banyak temui. Ya, itu sebenarnya kesalahannya di mana Bapak Ibu? Sebenarnya tidak masalah, mie boleh dicampur nasi selama ada lauk lainnya juga, ada sayurnya. Jadi intinya keseimbangan. Kita selama ini kalau di piring sudah ada nasi, ada lauk, udah beres ya. Tapi sebenarnya yang seimbang seperti apa? Ternyata piring yang sehat separuhnya itu bukan nasi. Kita malah 3/4-nya ya nasi ya. Separuhnya itu sayur. Benar ya, separuhnya itu sayur dan buah, 1/4-nya nasi, 1/4-nya lauk. Itu ya Bu ya. Nah, itu untuk orang tua. Untuk anak-anak boleh sama seperti itu, boleh, lebih bagus lagi ya. Tapi kalau mau nasi dan mie boleh dicampur, separuh nasi separuh mie, tapi dua-duanya porsinya tetap 1/4 ya. Lauknya harus ada, sayurnya juga harus lebih banyak. Boleh Bapak Ibu. Mau ngasih bekal mie campur nasi, pokoknya ada lauk lainnya ya. Itu kasihan nanti anaknya cepet ngantuk biasanya. Kalau cuma nasi dan mie biasanya cepet ngantuk karena kandungan karbohidratnya terlalu tinggi, tidak ada protein, rendah sekali proteinnya. Kemudian apalagi serat tidak ada, hampir tidak ada ya. Nasi ada sedikit sekali ya. Nah, itu membuat anak cepat gula darahnya naik ya. Kemudian drop. Jadi ngantuk di kelas, biasanya habis makan siang ngantuk, habis istirahat ngantuk ya. Supaya tidak seperti itu, saya sarankan supaya makannya lebih seimbang ya. Oke, kita kembali ke slide obesitas. Nah, definisi dari obesitas atau gemukan, ini lemak tubuh atau body fat berlebihan ya. Ini bukan hanya masalah kosmetik Bapak Ibu ya, tapi juga mengancam kesehatan dan berakibat fatal. Ada penyakit jantung, diabetes, hipertensi. Ini jangan dipikir masih nanti, anakku masih kecil ya. Jangan seperti itu. Karena ini mulai dari sekarang justru mereka masih bisa untuk dididik, kita bentuk mulai dari sekarang pola makannya. Karena kalau sudah terlanjur mereka punya pola makan yang salah, meniru dari orang tuanya, kurang tepat, nanti pasti akan resiko dari penyakit-penyakit itu semakin dekat ya. Jadi penyakit ini semakin mudah ditemui di usia muda ya, 30-an itu banyak di poliklinik saya itu. Diabetes di usia 20-an, pre-diabetes, mungkin belum diabetes tapi gula darahnya sudah tinggi setelah makan tidak turun-turun, itu banyak ya. Jadi mulai anak-anak kalau bisa kita sudah didik ya, seimbang tadi, ada sayur tetap buah, ada lauk yang rendah lemak harus tetap ada, seimbang. Tetap ada mie dan nasi pun tidak masalah, yang penting ada penyeimbangnya tadi ya. Nah, cara penurunan jelas mengubah pola makan, peningkatan aktivitas tubuh, perubahan perilaku, obat-obatan, akupuntur dan pembedahan. Ini yang obat-obatan, akupuntur, pembedahan
tidak bisa diandalkan ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi ya. Kalau bisa secara normal, kalau bisa normal saja ya Bapak Ibu. Lebih alamiah lebih bagus. Nah, untuk masalah kosmetik jelas makanan yang sehat itu akan tercermin juga di kecantikan ya. Nanti kelihatan pasti yang gaya hidupnya sehat, kulitnya biasanya lebih cerah, berseri, banyak berkeringat, jadi auranya lebih keluar, aura cantiknya lebih keluar. Bapak Ibu misalnya ya, saya kasih contoh ya, misalnya sudah olahraga rutin, misalnya suka yoga atau zumba, sekarang lagi musim zumba ya. Ibu ada ikut zumba di sini? Ya, itu 20 menit udah keringetan ya. Ya, itu. Nah, itu coba kalau setelah berkeringat Ibu ngaca ya, pasti kelihatan lebih muda 10 tahun. Beneran ini ya. Paling nggak 5 tahun ya. Ya, itu karena apa? Karena racun-racun keluar dari dalam kulit kita ya. Itu makanya olahraga itu walaupun kita belum turun berat badan baru sembuh 1 kali rasanya udah percaya dirinya kan udah turun 10 kilo. Nah, itu yang penting, percaya diri jadi ini penambah ya, bertambah. Jadi mulai anak-anak pun sebenarnya bisa kita biasakan mengurangi gadget nomor 1 ya. Mungkin tadi psikolognya sudah memberitahu penggunaan gadget kok dikurangi. Bapak Ibu banyak mengajak anak-anak untuk olahraga, aktivitas di rumah. Yuk zumba bareng bunda, yuk bareng mama, yuk gitu. Pasti kalau yang perempuan senang, ayo bareng mama atau dansa. Karena lebih sering sekarang musim ikut dansa, ikut yoga, yuk sama mama. Itu aku zumba. Kalau laki-laki mungkin diajak, yuk futsal atau gimana. Main bola aja sendiri di rumah. 20 menit aja udah lumayan loh ya. Jangankan main sama anak, ngurusi anak sudah capek ya Bapak Ibu ya. Tapi itu jangan digolongkan jadi olahraga ya, karena itu tidak termasuk aktivitas olahraga. Harus ada lokasi khusus paling nggak 20 menit sehari untuk berkeringat ya, di luar aktivitas sehari-hari. Itu baru bisa diperhitungkan. Oke. Ya, ini versi WHO itu 20 tahun yang lalu, sekarang yang paling kanan jadinya ya, semakin gemuk. Nah, itu kegemukan dan obesitas didefinisikan sebagai akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, bagaimana? Sudah tahu apakah saya obesitas? Nah, ini rumusnya. Untuk anak sekolah sama, anak-anak ibu sama, untuk ibu juga sama. Jadi ini namanya indeks massa tubuh, IMT. Jadi tinggi badannya dalam meter dikuadratkan dulu, kemudian berat badan dibagi hasilnya itu tadi. Nanti ada angka yang keluar, nanti ada kategori-kategorinya. Ini contohnya. Nah, misalnya beratnya 76, tingginya 1,7, berarti tingginya 1,7 kali 1,7, kemudian 78 dibagi hasilnya, jadi 27. Nah, 27 itu apa kategorinya? Nah, ini lihat yang bawah ya. Ternyata 27 itu termasuk overweight ya. Berarti dia masih kegemukan. Tuh bapaknya ya. Oke. Nanti Bapak Ibu mau foto boleh, ini banyak, cari di internet banyak sekali. Indeks massa tubuh ya, is overweight ya. Oke. Nah, ini lingkar pinggang. Saya banyak temui Bapak Ibu di poliklinik ya. Kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, tensinya tinggi, berat badannya normal, tidak terlalu obesitas, mungkin cuma overweight, tapi lingkar perutnya melebihi normal. Karena lemak di perut itu sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Dia ada cikal bakal berbagai penyakit. Lemak perut paling susah hilangnya, tapi dia justru yang paling berbahaya ya. Bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti jantung, diabetes, karena dia letaknya juga paling dekat dengan jantung. Nah, ini kalau di UKS ini ada pengukuran ini enggak ya? Lingkar perut ya. Nanti bisa diukur sendiri, punya Bapak Ibu aja dulu. Untuk anak-anak tidak perlu dulu, enggak apa-apa. Cukup berat badan dan tinggi badan. Overweight tapi belum obesitas ya. Dalam banyak negara ada suatu budaya yang menekan seseorang, terutama
menjadi lebih kurus ya. Nah, biasanya mereka akhirnya mencoba untuk menurunkan berat badan walaupun belum di batas normal mereka. Nah, tapi akhirnya di atas rata-rata ya, nggak apa-apa ya. Paling nggak ada usaha. Nah, ini penyebabnya genetik itu, tapi hanya sekian persen ya, 5% kalau nggak salah, nggak terlalu banyak. Kurang aktivitas itu paling banyak, makan tidak sehat jelas, kehamilan, kurang tidur, obat. Artritis itu penyakit di persendian ya, tiroid itu hormon itu sangat langka juga. Berhenti merokok ini kadang pelampiasannya bisa ke makanan. Kemudian sosial ekonomi juga bisa. Nah, jangan salah Bapak Ibu, maksudnya sosial ekonomi bukan yang mampu kemudian jadi obesitas, enggak ya. Justru yang kurang mampu di Indonesia ini banyak obesitas. Karena apa? Makanan-makanan yang murah itu biasanya makanan-makanan yang tinggi kalori justru ya. Misalnya jajanan anak di depan sekolah itu ternyata karbohidratnya cukup tinggi, misalnya cuma tepung digoreng namanya cireng ya, itu kalorinya tinggi sekali. Terus justru makanan-makanan yang murah itu bikin gemuk juga bisa, jangan salah ya. Jadi harga di sini tidak menentukan ya Bapak Ibu, yang penting kualitasnya harus kita pintar-pintar memilih. Nah, ini komplikasinya. Nah, ini sering sekali saya temui. Susah tidur, depresi, penyakit ginjal, penurunan kesuburan, disfungsi ereksi, lemak di perlemakan hati ya, fatty liver, dan osteoartritis. Oke, ini lemak perut abdominal obesitas itu lemak perut ya Ibu. Nah, ini lingkar pinggang yang tinggi itu menyebabkan trigliserid tinggi. Trigliserid itu adalah jenis lemak dari nasi, tepung. Itu kalau terlalu banyak dirubah jadi lemak, itu jadinya trigliserid tinggi. Mungkin yang pernah nge-lab tahu ya, trigliserid itu kok tinggi, ini apa, lemak apa? HDL, kolesterol itu lemak yang bagus ya, kalau bisa. Nah, ini malah turun kalau lemak perutnya tinggi. Kemudian tekanan darah itu biasa meningkat pada orang gemuk. Kenapa? Karena ibarat selang